sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan tetap menjadi generasi yang hebat. Karena kamu adalah generasi Indonesia yang cerdas, sehat, dan juga ceria pastinya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, hari ini kita akan seru-seruan bareng dan membahas tentang apa ya kira-kira? Ini dia yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas tentang materi UTBK, yaitu mengenai pemanfaatan SDA atau sumber daya alam, dan juga berbagai upaya untuk mengendalikan mengenai kerusakan lingkungan. Nah, kira-kira nih sebelum kita lanjut nih ke materinya, aku mau tanya dulu dong ke sobat belajar semua yang ada di rumah. Kira-kira untuk SDA ini yang udah kamu manfaatin apa aja nih? Aku mau tanya kira-kira sama kalian. Boleh dong dijawab? Nah, kalau udah ya, betul banget bahwa banyak banget pemanfaatan SDA yang kalian udah lakukan nih. Misalkan apa? Misalkan seperti baju yang kalian kenakan hari ini juga terbuat dari SDA, bener banget. Terus mengenai sayur yang kalian makan hari ini, nasi yang kalian makan hari ini juga salah satu contoh dari sumber daya alam yang kalian manfaatkan. Makanya, sumber daya alam ini deket banget sama kita. Oleh karena itu, ini dia harus benar-benar kita jaga dengan cara mengendalikan lingkungan. Supaya apa? Supaya lingkungannya nggak rusak. Nah, di sini sobat belajar semua yang ada di rumah, coba deh perhatikan gambar di samping aku. Nah, ini dia merupakan salah satu contoh dari berbagai macam sumber daya alam yang ada di tanah Indonesia. Ada berbagai bahan jenis tambang, mulai dari batu bara dan lain sebagainya yang pastinya punya harga yang sangat mahal. Kemudian juga ada sumber daya alam hayati yang seperti hutan, sungai, dan lain sebagainya yang pastinya mereka mengandung banyak sekali unsur yang dapat kita manfaatkan. Kemudian juga nih ada pengeboran minyak bumi. Gak dipungkirin lagi ya bahwa bumi ataupun dari samudra ataupun laut di Indonesia ini lebih luas daripada daratannya, yaitu seluas 2/3 dari Indonesia. Nah, oleh karena itu sobat belajar, dia ini menjadi salah satu nih bahan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Kemudian juga ada berbagai macam jenis flora dan fauna, ikan yang sering kali ibu kalian masak. Ini juga merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang Indonesia miliki. Nah, sumber daya alam ini otomatis kalau nggak kita jaga bisa terus-menerus akan habis. Dan kalau nggak habis akibat berbagai macam aktivitas yang dilakukan seperti dari pabrik dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran, ini tentunya dapat menimbulkan yang namanya kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan yang namanya prinsip berkelanjutan. Apa sih prinsip berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan itu? Nah, pembangunan berkelanjutan kalau kita lihat di sini ya, ini merupakan salah satu proses atau contoh ekoefisiensi yang dilakukan untuk menjaga masa depan. Sehingga apa yang kita peroleh saat ini dapat terus dinikmati hingga ke masa depan. Wah, seru banget ya. Nah, di pembangunan berkelanjutan ini ada apa aja sih? Ada no poverty, ada no hunger, atau nggak ada lagi nih angka kelaparan di dunia. Good health, kita semua berhak mendapatkan kesehatan yang baik. Quality education, mengenai pendidikan, gender equality. Terus juga clean water and sanitation. Ini berarti air bersih yang cukup untuk kita semua. Yang didapatkan tentunya dari mana? Dari bumi kita. Salah satunya adalah dari sumber daya alam. Renewable energy, energi yang dapat diperbaharui. Good jobs and economic growth, pertumbuhan ekonomi dan juga banyaknya lapangan pekerjaan. Kemudian juga innovation and infrastructure. Dan selanjutnya adalah reduce and inequalities. Dan juga ada sustainable cities and communities, responsible consumption, juga ada climate action, life below water, life on land, jadi hidup di bawah air maupun itu hidup yang ada di daratan, semuanya bisa menikmati kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya kerusakan di sekitarnya. Peace and justice dan juga partnership
for the goals. Jadi ujung-ujungnya adalah untuk menjalin kerjasama dan juga pembangunan yang lebih baik. Nah, artinya dari pembangunan berkelanjutan ini memberikan dampak yang baik untuk juga turut serta mengendalikan lingkungan kita sehingga dapat kita jaga secara terus-menerus. Nah, di sini sobat belajar semua yang ada di rumah, ada juga beberapa prinsip nih ekoefisiensi yang kita bisa lakukan nih, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah. Untuk apa? Tentunya untuk menjaga lingkungan biar nggak rusak. Nah, di sini yang pertama adalah meminimalkan penggunaan bahan baku energi. Jadi bisa seminimal mungkin untuk menggunakan bahan baku energi. Misalkan apa? Kalian bisa nih mulai dari rumah, yaitu matikan lampu kamar kalian kalau kalian mau pergi, atau kalau udah siang hari pastinya. Kemudian jangan lupa nih matiin keran air kalian kalau habis mandi sehingga airnya nggak bertumpahan. Dan juga bisa dengan kalian membuang sampah pada tempatnya. Jadi minimalisir mungkin penggunaan energi yang bisa kalian gunakan. Terus kalau udah ngecas nih, kalau kalian ngecas handphone, ngecas laptop, kalau udah penuh ya dicabut. Jadi jangan dibiarin begitu aja gitu sobat belajar. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan. Nah, jadi ini bisa banget nih kalau kita mulai dari rumah nih, kita bisa pisahin nih mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik. Jadi yang sampah organik bisa kita olah kembali menjadi pupuk, sampah yang organik bisa kita olah kembali menjadi barang-barang lainnya sehingga dia nggak menumpuk dan nggak meracun dan nggak merusak lingkungan gitu sahabat belajar. Kemudian yang ketiga, menghasilkan dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang. Jadi berbagai macam produk ini dapat kita daur ulang. Misalkan apa? Misalkan botol bekas minum yang habis kalian minum tuh, kalau kalian minum pakai gelas plastik yang biasanya ini bisa kita buat menjadi eco-brick atau menjadi barang-barang lainnya, atau juga bisa kita gunakan sebagai pot-pot hiasan dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi kita memaksimalkan untuk menggunakan berbagai macam sumber daya alam yang bisa diperbarui. Misalkan apa? Misalkan menggunakan solar system ataupun panel surya sebagai pengganti listrik yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu untuk mampu menghasilkan dan menggunakan produk tahan lama sehingga tidak perlu sering membeli. Jadi kita upayakan untuk membeli sesuatu produk yang tahan lama nih kalau digunakan. Jadi kita nggak berkali-kali ganti dan kesannya menjadi boros. Jadi usahakan kita beli sebuah produk yang bisa tahan lama, yang awet dan penggunaannya bisa berkali-kali. Seperti itu sobat belajar. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, itu adalah beberapa prinsip yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Nah, karena kenapa sih perlu kita jaga? Karena sumber daya alam yang tadi itu rentan habis dan juga rentan untuk mencemari lingkungan. Sehingga aku juga di sini kasih tips nih, beberapa tips buat kalian untuk mencegah agar sumber daya alam yang ada di sekitar kita nggak cepat habis dan juga kita bisa turut serta untuk mencegah kerusakan lingkungan. Caranya dengan apa? Nah, ini dia. Yang pertama adalah kita harus selektif. Nah, di sini ya, kita harus banget yang namanya selektif. Selektif dalam hal apa? Tentunya memilih segala sesuatu yang ada gitu sobat belajar. Selektif dalam membeli barang, selektif dalam menjaga ataupun melakukan tebang pilih terhadap pohon-pohon. Jadi ketika kita akan menebang pohon nih untuk dijadikan sebuah proyek misalkan, kita nggak langsung babat semuanya, tapi kita melakukan sistem tebang pilih. Kemudian kalau kalian nih mau menggunakan berbagai macam alat, kalian gunakan alat-alat yang hemat energi. Nah, kemudian juga kalian selektif nih dalam memilih berbagai macam hal yang apakah dia ramah lingkungan apa enggak. Nah, lebih baik kalian menggunakan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kelestarian hutan. Nah, menjaga kelestarian hutan ini juga penting banget sobat belajar. Kenapa sih penting? Karena dengan menjaga kelestarian otomatis kita turut serta untuk menjaga seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Artinya kamu jadi pahlawan nih, keren banget ya. Caranya menjaganya dengan apa? Contoh banget nih, contoh kecil, kamu membuang sampah di tempatnya. Atau juga bisa nih kamu akan menggunakan
ataupun melakukan yang namanya menanam buah ataupun pohon di dalam pot yang ada di kamar kalian dan lain-lain. Ini juga merupakan salah satu dari tips atau trik kalian untuk menjaga kelestarian alam. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang kecil yang dapat kalian lakukan. Kemudian yang ketiga adalah perlunya penghematan sumber daya alam. Nah, jadi kita perlu banget nih untuk menghemat berbagai macam sumber daya alam yang ada di muka bumi. Supaya apa? Supaya nggak cepet habis. Dan supaya berjalan dengan seiringnya proses ini bisa berlampaui dengan sesuai. Sehingga barang-barangnya nggak cuma dipakai saat ini aja, tapi bisa awet hingga ke nanti di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti upaya reboisasi atau penanaman hutan kembali atau lain-lain sebagainya. Jadi banyak banget ya hal-hal yang dapat kita lakukan untuk turut serta menjaga dan juga mengendalikan lingkungan. Nah, dan proses-proses kecil itu bisa dimulai dari kamu sobat belajar. Makanya yuk sama-sama bersinergi untuk sama-sama menjaga lingkungan kita. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi sumber daya alam dan juga upaya pengendaliannya. Sekarang kita masuk ke sesi soal. Nah, baik sobat belajar semua yang ada di rumah, di sini kita akan belajar mengenai soal yang pertama, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia soal yang pertama, akan saya bacakan mengenai dari pilihan A sampai E, salah satu sumber utama kegiatan pencemaran udara itu yang mana ya? Apakah A, asap kendaraan bermotor dan juga pabrik? Apakah yang B, yaitu pembakaran sampah? Atau malah yang C nih, yaitu kebakaran hutan? Atau yang D, yaitu kejadian kecelakaan kebakaran? Atau yang E, yaitu asap rokok? Nah, kira-kira menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, sumber utama dari pencemaran udara itu apa sih? Yang A, yang B, yang C, atau yang D, atau malah yang E? Silahkan untuk kalian menjawab. Akan aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian keep jawaban kalian. Oke? Sudah siap ya sobat belajar? Nah, kalau sudah siap akan aku hitung ya dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, sudah dihitung ya? Sudah aku hitung dari angka 1, artinya kalian sudah keep jawabannya. Dan ternyata jawaban yang tepat adalah ini dia. Asap kendaraan dari pabrik dan juga kendaraan yang bermotor. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ada berbagai macam jenis pencemaran. Di sini. Salah satunya adalah pencemaran udara yang dihasilkan dari berbagai macam asap kendaraan dan juga asap pabrik. Nah, selain dari asap ataupun pencemaran udara, ada juga pencemaran yang lainnya nih sobat belajar semua yang ada di rumah. Contohnya apa? Ada pencemaran air di sini. Karena saya tulis air, kemudian selain air ada juga udara, dan yang ketiga adalah pencemaran dari suara. Nah, ini adalah ketiga jenis dari pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya disebabkan oleh berbagai macam jenis sampah-sampah ataupun berbagai macam material yang beracun yang masuk ke dalam air yang akhirnya menimbulkan efek-efek bagi air itu sendiri, seperti berubah warna. Yang harusnya air itu jernih, putih menjadi berwarna hijau, bahkan berwarna hitam dan sebagainya. Kemudian dia juga akan berubah rasanya. Yang harusnya air itu nggak ada rasanya, dia misalkan menjadi pahit atau menjadi asam. Dan juga bisa mengalami perubahan bau. Air itu kan tidak berbau ya, bisa saja menjadi bau yang tidak sedap atau lainnya. Kemudian yang kedua adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini merupakan suara yang sangat bising sehingga mengganggu untuk aktivitas manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Nah, di bagian pencemaran udara ini, sobat belajar semua yang ada di rumah, ini berkaitan dan yang paling mendominasi adalah dari asap kendaraan bermotor dan juga pabrik. Yang mana asap kendaraan bermotor dan pabrik ini merupakan salah satu hal
yang selain dia berperan pada pencemaran udara, juga berperan dalam pemanasan bumi. Jadi adanya pabrik, kendaraan bermotor yang asapnya tidak difilter atau tidak disaring terlebih dahulu, dibiarkan membumbung ke udara, ini akan mempengaruhi udara yang kita hirup atau mungkin bisa saja beracun. Nah, salah satu tipsnya, apabila kendaraan ataupun pabrik-pabrik ini sudah sangat melampaui batas, kita dapat menggunakan masker atau lainnya. Seperti itu ya sobat belajar. Dan alangkah lebih baiknya kita untuk menghindari berbagai macam jenis pencemaran tersebut, karena adanya pencemaran ini akan merusak keadaan di sekitar kita, sehingga keadaan ini akan cenderung merusak, bukan hanya dengan merusak hal-hal yang nampak saja, tapi dapat merusak kepada kesehatan manusia itu sendiri. Dan akibatnya bisa sampai menimbulkan yang namanya kematian. Bahkan pencemaran udara ini sobat belajar, dia dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit paru, ispa, dan lain-lain. Wah, gawat ya. Jadi lebih baik menjaga lingkungan kan daripada melakukan pencemaran lingkungan. Baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah bahas mengenai pencemaran. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu mengenai ini dia, mengenai suaka marga satwa, cagar alam, dan juga adanya berbagai macam daerah konservasi. Ini merupakan salah satu contoh upaya untuk apa ya? Apakah A, untuk pelestarian sumber daya air? Ataukah B, pelestarian keanekaragaman hayati? Atau C, pelestarian hutan? Atau malah yang D nih, yaitu pelestarian sumber daya tanah? Atau malah yang E, yaitu pelestarian sumber daya udara? Nah, kira-kira menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, yang mana ya yang merupakan upaya-upaya yang konkret dari adanya marga satwa, cagar alam, dan juga daerah-daerah konservasi lainnya? Silahkan dijawab menurut sobat belajar semua yang ada di rumah. Jawaban yang tepat apa sih? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau bahkan malah yang E? Silahkan dijawab dari mulai hitungan. Aku akan hitung dari hitungan 5 sampai 1. Silahkan dihitung. Baiklah, kalau udah siap aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau sudah siap, yuk kita cek sama-sama jawabannya. Jawaban kamu udah dikunci kan? Kalau udah, jawaban yang tepat adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Kenapa nggak pelestarian sumber daya yang lainnya, Kak? Gitu. Karena di sini kita belajar mengenai atau membahas mengenai yang pertama adalah suaka marga satwa, yang mana di sini untuk melindungi hewan-hewan langka. Kemudian juga ada cagar alam, yang mana di dalamnya memuat bukan hanya hewan saja, tetapi terutamanya adalah tumbuhan. Dan juga wilayah konservasi lainnya yang tentunya dia akan melindungi nggak cuma hewannya, nggak cuma tumbuhannya, ada juga udaranya, airnya, dan lain-lainnya. Yang mana kalau kita simpulkan seluruhnya ini tergabung dalam yang namanya keanekaragaman hayati atau berbagai macam kekayaan hayati yang kita miliki. Jadi kalau pelestarian sumber daya air, hutan, tanah, dan udara, ini include atau ini masuk ke dalam keanekaragaman hayati. Seperti itu ya sobat belajar. Nah, ini dia mengenai si suaka marga satwa, cagar alam, ataupun daerah-daerah konservasi. Nah, daerah konservasi ini juga merupakan salah satu contoh dari upaya pengendalian kerusakan lingkungan. Sehingga untuk menjaga berbagai macam jenis satwa biar nggak langka, dan juga tumbuhan biar nggak punah. Terus juga menjaga berbagai macam hal seperti ekosistem yang ada, hal-hal yang berkaitan dengan alam, ini perlu dijaga. Nah, salah satunya adalah menggunakan wilayah-wilayah konservasi seperti itu. Oke, lanjut yang selanjutnya ini dia. Kita masuk ke soal yang ketiga. Sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap, akan aku bacakan soalnya. Upaya untuk menjaga kelestarian air tanah di lingkungan kita dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, kecuali apakah A, membuat peraturan penggunaan air tanah, ataukah yang B, mengurangi penggunaan air tanah bagi kegiatan industri, atau yang C, mencegah kepadatan penduduk yang tinggi,
Atau yang D yaitu mencegah kerusakan hutan, atau malah yang E ya ini membangun sumur artesis. Nah, ini pasti kalian mudah dan bisa menjawabnya. Karena jawabannya ada di antara jawaban A, B, C, D, atau bahkan juga yang E. Silahkan untuk sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab dan memberikan pendapatnya. Kalau udah dijawab bilang ya, aku udah lock jawabannya. Nah, kalau belum, aku akan hitung nih dari 5 sampai 1. Sudah siap? Kalau sudah aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah siap ya dengan jawabannya ya. Nah, kalau sudah, jawaban yang tepat adalah ini dia, yaitu membangun sumur artesis. Baiklah, di sini dikatakan berbagai macam upaya untuk menjaga kelestarian air tanah. Nah, ini dia yang paling penting. Nah, ada berbagai macam caranya. Yang pertama adalah membuat aturan mengenai penggunaan air tanah. Jadi, ini harus kita perhatikan bersama mengenai aturan penggunaan air tanah. Gedung-gedung tinggi, hotel-hotel, apartemen, ini harusnya menggunakan air tanah dalam. Jadi dia nggak menggunakan yang namanya air tanah dangkal. Karena kalau dia menggunakan air tanah dangkal, bisa aja air tanah yang ada di kita ini akan cepat habis dan masyarakat sekitar nggak akan kebagian yang namanya air tanah tersebut. Dan ada berbagai macam aturan lagi mengenai penggunaan air tanah ini. Kemudian selanjutnya, mengurangi penggunaan air tanah bagi kegiatan industri. Nah, jadi kegiatan industri ini enggak semuanya ini menggunakan air tanah. Nah, jadi dia tidak dengan sembarangan menggunakan air tanah, enggak dengan boros menggunakan air tanah, tapi harus semakin sedikit dan semakin efisien untuk menggunakan yang namanya air tanah itu sendiri, sehingga air tanahnya ini tidak semakin tergerus habis dan juga mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya ataupun di daratan. Kemudian mencegah kepadatan penduduk yang tinggi. Jelas ya, karena semakin tinggi penduduknya ini akan juga semakin banyak konsumsi airnya. Sehingga untuk mencegah kepadatan penduduk yang tinggi ini juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dari air tanah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mencegah kerusakan hutan. Ini juga penting banget ya untuk kita lakukan. Karena kalau hutan-hutannya rusak, nggak ada lagi wilayah-wilayah resapan untuk meresap air ke dalam, dimasukkan ke dalam tanah atau proses infiltrasi, sehingga air itu akan langsung saja melebur ke dalam air sungai ataupun air laut begitu saja tanpa sempat menyimpan ke dalam tanah. Kemudian kalau membangun sumur-sumur artesis ini salah ya sobat belajar. Kenapa? Karena sumur artesis ini merupakan jenis air tanah dangkal. Kalau semakin banyak sumur yang dibangun di sumur-sumur artesis, otomatis air yang ada di tanah dangkal ini akan semakin banyak terserap, sehingga akan semakin sedikit jumlahnya dan tidak sesuai untuk menjaga kelestarian air tanah. Nah, jadi seperti itu ya sobat belajar pembahasan kita mengenai si air tanah ini dan berbagai macam aturannya. Oke, selanjutnya yang kedua ini akan kita bahas soal yang lain, yaitu sebagai berikut. Akan saya bacakan kembali. Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan adalah definisi dari apa ya? Apakah definisi dari A, pencemaran lingkungan, ataukah B, perusakan lingkungan, atau yang C nih yaitu mengenai dampak lingkungan, atau malah yang D yaitu mengenai baku mutu lingkungan hidup, atau yang E yaitu mengenai daya dukung lingkungan. Nah, kira-kira sobat belajar, kalau ada sebuah tindakan yang bersifat akan menimbulkan perubahan nih, baik itu secara langsung maupun enggak langsung kepada sifat fisik atau hayati lingkungan. Nah, ini kira-kira disebut apa ya? Silahkan kalian jawab. Untuk menjawab ini, aku kasih 5 detik aja untuk kalian lock jawaban kalian. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? A, B, C, yang D, atau malah yang E?
ini dia jawaban yang paling tepat adalah mengenai perusakan lingkungan. Nah, definisi ini adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 mengenai daya dukung lingkungan. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, definisi-definisi ini masuk ke dalam pasal 1. Di antaranya adalah menjelaskan mengenai perusakan lingkungan yang merupakan sebuah tindakan yang dapat menimbulkan perubahan. Perubahan itu dapat berupa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalkan kalau pencemaran atau perusakan lingkungannya ini ke hutan, berarti secara langsungnya dia melakukan yang namanya illegal logging. Artinya hutan secara langsung digunduli. Kalau secara nggak langsung, perubahannya itu apa? Akibat yang adanya penggundulan hutan tadi, banyak sekali air yang ketika hujan itu tidak terinfiltrasi sehingga dia langsung mengucur ke bawah dan langsung mengenai ke perumahan penduduk. Akibatnya apa? Perumahan penduduk dapat mengalami banjir bandang, kemudian dapat terjadi juga kekeringan karena tidak terjadi yang namanya proses infiltrasi di dalam tanah, dan juga menimbulkan berbagai macam bencana yang lainnya seperti tanah longsor dan lain-lain. Nah, kemudian sobat belajar, perubahan yang langsung maupun nggak langsung ini dapat juga ke beberapa sifat-sifatnya seperti sifat fisik maupun kepada hayati lingkungan itu sendiri. Jadi berdampaknya tuh bisa juga ke masyarakat, bisa juga ke lingkungan, dan tentunya ini dapat juga untuk menunjang ke kegiatan pembangunan yang cenderung bersifat berkesinambungan. Nah, begitu ya sobat belajar. Itulah dia pengertian dari perusakan lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai berbagai macam pengertian. Ini dia merupakan suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, yang biasanya ini demi memenuhi kebutuhan yang akan bahan mentah. Jadi kebutuhan akan bahan mentah ini kan sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan ya, baik itu pengusaha maupun masyarakat itu sendiri. Tapi kalau kita mengambilnya secara besar-besaran, ini disebut dengan istilah apa ya? Apakah A. konservasi, atau B. deplisi, atau yang C nih yaitu eksploitasi, atau yang D yaitu eksplorasi, atau malah yang E yaitu discovery. Nah, kira-kira yang mana nih sobat belajar? Silahkan dijawab, di-lock jawabannya oleh kalian dan akan aku tentukan dengan jawaban yang ada dan yang betul selanjutnya. Oke, kalian sudah lock ya jawabannya? Kalau belum, aku akan hitung nih dari 5 sampai 1 seperti biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya? Sudah kalian lock ya jawabannya? Dan jawaban yang paling tepat adalah deplisi. Jadi proses deplisi ini merupakan kalau kalian ngambil sumber daya alam nih secara besar-besaran, ini yang nggak memperhatikan segala sesuatu, ini buat memenuhi yang namanya keperluan bahan mentah. Jadi karena kalian butuh banget nih bahan mentahnya, kalian ambil aja seluruhnya secara besar-besaran. Inilah yang disebut dengan istilah deplisi. Berbeda lagi dengan konservasi. Kalau konservasi ini adalah upaya untuk memperbaiki lingkungan dalam hal pengendalian lingkungan. Nah, upaya konservasi ini juga ada macam-macam. Ada melalui suaka marga satwa, suaka alam, cagar alam, taman nasional, dan lain sebagainya. Yang gunanya untuk apa? Gunanya tentunya untuk menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian adalah deplisi, yang ini yang kita bahas. Dan juga ada eksploitasi. Nah, kalau eksploitasi ini adalah di mana kita mengambil berbagai macam sumber daya alam ini secara besar-besaran, tapi nggak cuma bahan mentahnya aja, tapi dengan tidak memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini adalah yang disebut dengan eksploitasi. Kemudian juga yang D ini adalah eksplorasi. Nah, kalau kita eksplorasi atau mengeksplor sebuah tempat, artinya kita sedang mempelajari tempat itu. Nah, gimana sih, apa sih dampaknya buat kita kalau kita punya pohon sawit yang banyak misalkan? Atau di sini kalau eksplorasi tuh, nih kita punya laut yang luas nih. Laut yang luas ini nyimpen apa aja ya? Oh, ternyata dia menyimpan banyak minyak bumi.
Oh, ternyata dia menyimpan banyak sekali ikan dan biota lainnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk apa aja? Ini dipelajari dalam hal eksplorasi. Seperti itu sobat belajar. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke soal berikut. Ini kita berbicara mengenai GRK atau gas rumah kaca. Nah, seperti yang kita tahu ya, peningkatan gas rumah kaca ini di lapisan atmosfer ini dapat berpengaruh kepada peningkatan suhu udara di permukaan bumi. Nah, kira-kira hal ini dikarenakan oleh proses apa ya? Apakah yang A, untuk menghambat radiasi bumi, atau yang B, ini meningkatkan radiasi matahari, atau yang C, ini menghambat radiasi matahari, atau yang D, yaitu meningkatkan radiasi bumi, atau malah yang E nih, yaitu memantulkan radiasi matahari. Nah, sobat belajar, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? A, B, C, D, atau malah yang E? Nah, silahkan untuk kalian menjawabnya, dan pastikan jawaban kalian yang paling tepat nih. Karena apa? Karena ini penting banget nih. Pasti kalian bisa. Nah, kira-kira yang mana ya? Yang A, B, C, atau malah yang D? Silahkan dijawab. Kalau udah dijawab, di lock ya jawabannya. Akan aku hitung dari 5 sampai 1 untuk memastikan kalian menjawabnya. Dan mulai aku hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, tentunya di sini banyak sekali gas rumah kaca yang semakin banyak. Ini di lapisan atmosfer ini tentunya berpengaruh kepada peningkatan suhu permukaan bumi. Sehingga suhu permukaan bumi semakin naik dan menyebabkan berbagai macam jenis es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan ini mencair. Dan akibatnya permukaan air laut pun semakin meningkat. Juga terjadi berbagai macam perubahan suhu dan juga cuaca yang ekstrim. Ini merupakan salah satu akibat dari adanya global warming yang disebabkan oleh gas rumah kaca itu sendiri. Gas rumah kaca ini sendiri juga semakin menambah banyaknya ozon lapisan yang semakin menipis. Nah, ini terjadi karena apa? Karena dengan adanya gas rumah kaca ini semakin meningkatkan yang namanya radiasi matahari. Jadi karena adanya gas rumah kaca, radiasi matahari yang ada di bumi ini akan disimpan dan sulit untuk dikembalikan kembali. Seperti itu sobat belajar. Dan ini adalah jawaban mengenai soal tersebut, yaitu yang D. Betul banget. Nah, selanjutnya sobat belajar, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Kalau tadi kita bahas rumah kaca, sekarang kita akan membahas mengenai tanah. Nah, di sini sobat belajar, pertanyaannya adalah karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian yang berkelanjutan adalah apakah yang A, yaitu tekstur tanah, ataukah yang B, yaitu struktur tanah, atau yang C, yaitu kelembapan tanah, atau yang D, yaitu permeabilitas tanah, atau malah yang E nih, yaitu mengenai berat jenis dari tanah itu sendiri. Nah, menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, jawaban yang paling tepat yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau bahkan malah yang E? Silahkan kalian pilih. Seperti biasa, aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Kalau sudah siap? Oke, sudah siap ya? Aku akan hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Kalau sudah, ini dia jawabannya, yaitu akan berpengaruh kepada struktur tanah. Kenapa seperti itu dan apa sih yang disebut dengan rotasi tanaman? Di sini ada yang istilah yang disebut dengan rotasi tanaman. Artinya kita dalam sebuah waktu, misalkan dalam waktu 1 tahun, kita nggak hanya nanam tanaman itu aja, tapi kita gantian nih nanamnya. Misalkan kamu punya sawah nih, yang mana sawah itu dalam 1 tahun seharusnya dapat menimbulkan atau sebanyak 4 kali panen padi. Jadi dalam 1 tahun si sawah nih bisa menghasilkan 4 tahun
panen padi. Tapi karena kalian mau melakukan rotasi tanaman yang gunanya untuk menjaga struktur tanah ini gunanya untuk apa? Untuk menjaga kesuburan tanahnya. Jadi vitaminnya tuh tetap yang itu gitu. Caranya adalah dengan 1 tahun ini misalkan kalian gunakan untuk menanam padi hanya 3 kali. 3 kali aja untuk tanam dan panen padinya. Terus yang sekali buat apa? Yang sekali ini digunakan untuk menanam tanaman yang lainnya. Misalkan untuk menanam kedelai selain padi, atau tanaman-tanaman palawija lainnya. Kenapa sih kok perlu? Karena kalau kita menanam padinya ini selama 4 kali full, ini artinya kita terus-menerus mengambil vitamin yang itu-itu aja tanpa memberikan dia sebuah proses untuk menumbuhkan kembali. Jadi misalkan kalau kamu minum terus-menerus tanpa sempat mengganti galonnya, kan lama-lama kan habis kan. Tapi kalau kita mengganti dengan opsi lainnya, otomatis sempat untuk mengisi vitamin yang lainnya. Jadi menggantikan tanaman, misalkan padi dengan tanaman yang lainnya. Inilah yang disebut dengan proses rotasi tanaman. Atau kalau kita biarkan saja selama 4 bulan itu juga nggak masalah. Dan inilah yang disebut dengan rotasi tanaman atau pergantian tanaman. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga struktur tanah yang terdiri dari teksturnya, kemudian juga unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, ada unsur hara dan unsur-unsur lainnya yang ada di dalam tanah tentunya. Nah, itu dia fungsi dari adanya rotasi tanaman itu sendiri. Oke, selanjutnya kalau kita udah bahas nih mengenai tanah, kita akan bahas apa lagi ya kira-kira? Nah, kita akan bahas mengenai ini dia. Mengenai kekayaan Indonesia. Nah, nggak perlu dipungkir lagi ya, bahwa Indonesia nih sangat kaya. Nggak perlu kita pungkiri lagi, bahkan merupakan salah satu negara dengan kekayaan yang paling besar di dunia. Kekayaan ikan di laut Indonesia nih banyak yang hilang, dicuri oleh negara asing. Nah, kira-kira karena sebab apa ya? Apakah A, wilayah laut kita tuh sangat terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin? Atau yang B, bahwa sebagian besar laut yang ada di kita tuh merupakan laut dangkal? Atau malah yang C, yaitu wilayah laut kita itu sangat luas? Atau yang D, karena nggak ada garis batas wilayah yang jelas? Atau malah yang E nih, yaitu wilayah laut yang banyak pulaunya? Nah, baik sobat belajar, kira-kira yang paling tepat yang mana ya? Yang menyatakan pernyataan di atas. Silahkan dijawab. Aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Kalau sudah, silahkan di lock jawabannya ya. Oke, akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita cek yuk sama-sama jawaban yang tepat yang mana ya? Ini dia. Nah, jawaban yang tepat adalah garis batas wilayah yang tidak jelas. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, perlu kita pelajari bersama-sama ya, bahwasanya wilayah laut ini nggak bisa dibatasin dengan secara jelas. Nggak bisa nih kita pagerin Indonesia seluruhnya lautnya, dari mulai laut yang ada di sana di Pulau Sabang sampai di Pulau Merauke. Bisa dibayangin seberapa panjang sih pagar yang bisa dibuat? Nah, karena apa? Secara internasional ada juga aturannya, yaitu mengenai aturan UNCLOS tahun 1952 yang mengatur mengenai perairan secara internasional. Yang mana di aturan UNCLOS ini dia membagi bahwa aturan-aturan untuk membagi sebuah laut secara internasional yang berdekatan ini dibagi secara sama rata. Misalkan apa? Misalkan laut Indonesia nih, misalkan ini adalah Pulau Sumatera dan di sini adalah Kalimantan dan ini adalah bagian dari Asia. Nah, kalau kita hitung sebenarnya luas laut kita menurut ZEE dan lain-lain itu kan harusnya di sini ya. Ini akan memotong nih wilayah yang ini. Nah, aturannya gimana buat ngebagi ini dan ini? Apakah ini milik Indonesia? Nggak gitu sobat belajar. Caranya adalah dengan membagi sama rata. Nah, dibagi sama rata luas yang sama. Nah, ini adalah lautnya, jadi kita bagi dua nih.
ini juga kita bagi dua. Kita punya luas yang sama, dengan Singapura juga punya luas yang sama gitu. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lainnya. Misalkan di atas ini ada yang disebut dengan Laut Cina Selatan, di mana Laut Cina Selatan ini yang masih menjadi perdebatan dunia. Karena yang mengakui nggak cuma Indonesia aja, tapi juga negara-negara lainnya. Ada Malaysia, ada juga Thailand, ada juga Myanmar, bahkan sampai Cina pun ikut-ikutan nih mengakui mengenai keberadaan si Laut Cina Selatan. Nah, untuk pembagiannya seperti apa sih? Untuk pembagiannya sama, yaitu dibagi rata berdasarkan jumlah luas laut ZEE yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Nah gitu ya sobat belajar. Tapi karena yang namanya laut, kita juga nggak bisa nih membatasi secara terang-terangan sampai mana sih bordernya, sampai mana sih pagarnya, sehingga orang lain itu nggak bisa masuk. Karena yang namanya laut ini batasnya tidak terlalu jelas. Nah sehingga mudah banget untuk yang namanya dilakukan kegiatan pencurian oleh nelayan-nelayan asing yang menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah negaranya sendiri. Nah gitu ya sobat belajar, itulah pembahasan mengenai Laut Indonesia yang tentunya sebenarnya sangat kompleks sekali kalau ingin kita bahas. Oke, baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, kita lanjut aja ke soal yang selanjutnya, yaitu mengenai sumber energi biomasa. Nah, sumber energi biomasa ini biasanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat di pedesaan. Nah, kira-kira kenapa ya? Apakah karena yang A, yaitu teknologinya belum terlalu berkembang? Atau karena B, harga minyaknya ini nggak stabil? Atau karena C, potensi energi relatif terbatas? Atau karena yang D, yaitu ketersediaan bahannya sangat melimpah? Atau karena yang E, yaitu biaya operasionalnya relatif rendah. Nah, kenapa ya kira-kira kok energi biomasa lebih banyak digunakan di desa daripada di kota? Aku tunggu jawaban kamu, silahkan dijawab. Akan aku hitung seperti biasa dari 5 sampai 1. Udah siap? Kalau udah siap akan aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sudah ya sobat belajar? Kalau sudah, ini dia jawabannya. Yaitu karena ketersediaan energi-energi biomasa ini lebih banyak terdapat di wilayah daerah pedesaan daripada di kota yang lebih cenderung menghasilkan sumber energi non-biomasa. Seperti itu sobat belajar. Nah sobat belajar, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah soal tipe salah satu di SBMPTN yang lumayan sulit yang kalian juga harus teliti nih. Yaitu akan aku bacakan, pengendalian eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan di Indonesia perlu digalakan. Karena apakah satu, jumlah cadangannya ini sangat terbatas. Yang kedua, sebarannya tidak merata. Yang ketiga, pembentukannya berlangsung dalam proses yang lama. Yang keempat, antisipasi pertumbuhan kebutuhan. Dan kemudian kalian disuruh untuk memilih pernyataan mana aja sih yang benar? Apakah A, yaitu kalau jawaban nomor 1, 2, dan 3 benar? Atau B, yaitu kalau jawaban nomor 1 dan 3 benar? Atau yang C, kalau jawaban 2 dan 4 benar? Atau malah yang D, yaitu kalau jawaban 4 aja yang benar? Atau yang E nih, kalau semuanya benar? Nah, kira-kira menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, jawabannya yang mana sih? A, B, C, D, atau malah yang E? Silahkan dijawab. Aku akan beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Sudah siap? Kalau sudah siap, aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah ya, kita lock jawabannya. Baik, kita bahas di sini adalah untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang nggak terbarukan di Indonesia. Ini perlu digalakan karena apa sih? Karena jumlahnya, cadangannya sangat terbatas sehingga harus kita kendalikan. Kemudian juga sebarannya ini nggak merata, nggak seluruh di wilayah bumi kita itu ada, nggak seluruh di wilayah Indonesia itu ada, sehingga harus kita jaga. Dan pembentukannya itu biasanya memakan waktu yang cukup lama. Misalkan apa? Misalkan batu bara. Nah, batu bara ini memerlukan pembentukan selama miliaran tahun. Bisa kamu bayangkan secara miliaran tahun. Artinya ada berapa generasi? Ada berapa generasi? Ada ribuan generasi yang harus tinggal. Oleh karena itu harus
hemat. Dan yang keempat adalah antisipasi pertumbuhan penduduk. Ini juga harus kita perhatikan karena dengan mengantisipasi pertumbuhan penduduk artinya kita sudah ikut serta untuk mengendalikan eksploitasi yang ada di lingkungan kita sendiri. Baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, itu tadi pembahasan kita mengenai sumber daya alam dan juga mengenai berbagai macam upaya untuk mengendalikan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Yuk tetap sayangi bumi kamu dan jaga lingkungan kamu, karena kalau bukan kamu, mau siapa lagi? Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!